When you beat the top soccer field, what's next? Go play on the moon. Those crazy ideas eventually change the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Setia. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai seputaran tentang cryptocurrency tentunya ya, yaitu mengenai tentang kripto paling populer ya, yaitu ada di minggu ini ya. Walaupun Bitcoin itu sekarang tuh lagi anjlok ya, tapi bukan cuma Bitcoin ya, untuk semuanya, kita stock market atau forex atau apapun, komoditas juga sama ya, lebih pada anjlok ya, kecuali emas. Oke, kemudian tentang mengenai berita-berita yang lagi hits pada saat ini, yaitu tentu mengenai tentang dari hasil kebijakan kemarin ya, yaitu tentunya yaitu OJK yang akhirnya itu akan mengawasi tentang cryptocurrency yang awalnya itu dari Bapepti, kemudian dipindahkan tugasnya itu ke OJK teman-teman. Itu hasilnya. Oke, dan akan juga membahas mengenai potensi koin atau token apa yang akan bull ya pada beberapa hari ke depan ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita langsung aja lihat iklannya. Let's go. Nah, oke teman-teman, ini jadi awal sebelum kita mulai, kita lihat dulu untuk kondisi market pada saat ini ya. Yang pertama itu yaitu ada di stock market yang tentunya yaitu adalah S&P 500. Di sini semuanya itu terlihat pada merah ya, jadi bukan cuman cryptocurrency aja teman-teman. Ini tentang S&P 500, kemudian ada juga kita coba lihat juga dari Nasdaq juga sama ya, untuk Nasdaq juga sama. Kemudian kita coba lihat juga dari Dow Jones ya, untuk market Dow Jones itu juga sama, juga pada merah-merah. Dan kemudian ini untuk yang ada saham di Indonesia itu ya cukup hijau ya, cukup hijau karena di sini banyak yang hijau ya, tentunya itu didominasi oleh BBNI ya, Unilever dan juga ada Brian ya dari energi dan mineral. Nah teman-teman, kemudian kalau misalkan kita coba di sini dari pergerakan dari cryptocurrency pada saat ini, yaitu di antaranya itu market cap pada saat ini yaitu mengalami penurunan besar, yaitu sebesar 2,83%, yang tentunya tadi pagi ya itu ada dump yang sangat besar sekali. Untuk si Bitcoin itu dalam 7 hari terakhir itu ya mengalami penurunan sebesar 2,56%, dan dalam 24 jam terakhir itu mengalami penurunan sebesar 1,67%. Dan yang paling mengerikan itu yaitu ada di Binance ya, yaitu adalah di koinnya BNB. Dalam seminggu ini itu mengalami penurunan sebesar 17,47%, dan dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan sebanyak 5,80%. Mungkin ini karena ada berbagai macam manfaat atau isu-isu yang lagi mengancam ke Binance ya tentunya teman-teman. Tapi menurut saya pribadi ya tetap aman lah kalau untuk Binance ini ya. Beda dengan yang namanya kasus FTX kemarin, itu udah jelas kasusnya itu sangat blunder sekali teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari segi chartnya ya, untuk si Bitcoin itu mulai penurunannya itu di pada tanggal 15 ya, yaitu pada jam 2 subuh itu. Kalau misalkan di total itu sudah mengalami penurunan sebesar sampai sekarang ya, terakhir itu di sini berarti ya 9% ya, 9%, 9,94%. Yang sekarang itu ada di angka 16.695 US dollar something. Oke teman-teman. Dan yang anehnya itu kalau misalkan kita coba lihat dari segi ini ya, untuk fan token ya, untuk fan token ini sangat keren sekali ya, ini untuk tentunya untuk si PSG, yang dimana di sana itu mungkin karena ada yang namanya itu World Cup ya, terutama ya PSG itu ada yang namanya si Prancis atau Mbappe ya, di sini pemainnya Mbappe di PSG mengalami kenaikan sebanyak 25% dalam seminggu terakhir. Dan kemudian ada juga di sini yaitu dari fan tokennya Argentina, dalam seminggu ini dia
mengalami kenaikan sebanyak 143,23% tentunya teman-teman. Dalam 24 jam terakhir nih, lihat 5,85%, dan untuk si Argentina yaitu mengalami kenaikan sebesar 6,94%. Kita lihat nanti siapa yang akan yang akan lebih unggul di sini. Tergantung dari nanti pemenang dari FIFA World Cup ya. Kemungkinan seperti itu. Ini sangat menarik sekali teman-teman untuk kita lihat ya. Selain ada World Cup juga di sini juga pentokan juga mendominasi untuk kenaikan ya, berakibat ya untuk si pentokan gitu. Kemudian di sini itu adalah global cryptocurrency chart ya. Jadi total globalnya itu ya sekarang itu menuju ke yang paling bawah di area sini ya, menuju di area sini. Ini udah cukup dalamnya, udah keren banget. Mungkin akan untuk kedepannya itu kemungkinan akan sideways atau gimana. Kemudian sebelum kayak semacam sebelum buaran kembali ya, mungkin akan agak sideways panjang juga di sini karena berbagai macam ekonomi, berita tentang ekonomi yang sangat parah ya pada saat ini. Apalagi nanti di 2023 katanya Indonesia juga akan resesi. Itu makanya Sri Mulyani itu langsung melakukan di sini nih, ada yang namanya itu DPR sahkan undang-undang PPSK, ada 341 pasal. Yang tentunya di dalamnya itu ada tentang mengenai cryptocurrency teman-teman. Ini beritanya dari yang namanya itu CNN ya, cnnindonesia.com. Kalau misalkan kita coba lihat yang paling penting itu sini adalah 8 pasal penting dalam undang-undang PPSK, yaitu rupiah digital, billion, aset kripto gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat di sini, oke teman-teman, jadi yang pertama itu yaitu mengenai tentang rupiah digital. Jadi di dalam Omnibus Law inisiatif DPR ini, rupiah digital tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang lembaran negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 64 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5223. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan rupiah digital. Selanjutnya dalam melakukan perencanaan rupiah digital, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Pengelolaan rupiah digital harus memperhatikan aspek penyediaan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah, hingga pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta perlindungan data pribadi. Ini kemudian ini kegiatan usaha bullionnya ya, mencakup kayak semacam kayak ke komoditas atau yaitu emas, perak dan sebagainya gitu ya. Pada bab 11 pasal 130 disebutkan bahwa kegiatan usaha billion atau bullion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan penitipan emas dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK. Selanjutnya ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha billion paling sedikit memuat pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bullion, tata kelola, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian hingga sanksi administratif. Itu kemudian di sini ada yang namanya itu ini yang paling penting ya untuk kita lihat ya, yaitu OJK awasi aset kripto. Dalam undang-undang PPSK ini aset kripto masuk ke dalam ruang lingkup ITSK, yakni pada pasal 213 Menke menyampaikan bahwa transaksi kripto telah disepakati pemindahan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto ke OJK. Hal ini dilakukan agar pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital lebih kuat, khususnya dalam hal aspek perlindungan investor dan konsumen. Pemerintah sependapat dengan pandangan DPR bahwa diperlukan waktu transisi antara OJK dan Bapepti dengan baik dan optimal tanpa mengganggu perkembangan transaksi aset kripto yang sedang berjalan, kata Menke atau kata Sri Mulyani ya. Ya, jadi begitu. Jadi kemungkinan mungkin ya nanti di 2023 akan ada yang namanya itu rupiah digital yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi dari suatu pembayaran di Indonesia ini teman-teman. Gitu, mungkin akan diresmikan nanti di tahun 2023 tergantung dari Omnibus Law-nya ini ya gitu. Oke, kemudian untuk si aset kripto juga mungkin nanti akan akan resminya itu pun dikelola oleh OJK itu yaitu di setelah akhir tahun 2022 atau di awal tahun 2023 teman-teman. Bagaimana nanti keberlangsungan antara si aset kripto ya yang selama ini diawasi oleh Bapepti kemudian nanti akan pemindahan tangan ke OJK, itu kemungkinan pasti ya akan ada yang namanya dampak positif ataupun negatif ya, kita lihat aja. Saya juga nggak tahu ya. Oke, saya nggak berani untuk mengatakan akan seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk di socios.com kita melihat bahwa AC Milan juga mengalami peningkatan sebesar 12,25%.
Kemudian Arsenal juga ya 13,41%. Kemudian di sini ada apa nih? Ala CHZ, ala itu apa ya? PL Everton, mungkin Everton. Kemudian Argentina yang sungguh luar biasa sekali. Kemudian di sini ada AS Monaco. Punya untuk klub-klub dari yang namanya itu dari mana ya? Dari Prancis atau dari Argentina ini mengalami kenaikan sangat luar biasa, teman-teman. Termasuk Barcelona juga ya. Untuk pentokan pada saat ini karena ada World Cup ini semakin mantap ya, semakin gila. Tapi kalau misalkan kita coba lihat untuk si Argentina ya, Argentina tadi kan kita udah bahas di sini ya. Di sini untuk si Argentina itu mengalami peningkatan yang terus menerus ya, atau signifikan sekali selama seminggu ini mencapai ke 144%. Apalagi kalau misalkan nanti si Argentina ini menjadi juara, kemungkinan akan berpotensi ya untuk mengalami lagi kenaikan gitu untuk Argentina, pentokan Argentina. Ataupun misalkan nanti yang jadi juara itu adalah Perancis, kemungkinan akan PSG atau yang namanya itu kayak AS Monaco ini nih, yang Monaco ASM ini mungkin nanti akan ngacung juga ya. Kalau misalkan si Perancis yang akan menjadi juara di Piala Dunia. Sekarang kita coba untuk lihat ARJ ya, ARJ USDT kita ini nggak ada. Kita coba lihat di Huobi atau Get.io ya. Kita coba lihat di Get.io aja ya. Oke, kita coba tuh lihat guys. Nah, peningkatannya ini serem banget, itu ada dimulainya itu di tanggal 10 Desember 2022. Itu pas di awal, kalau nggak salah di awal pertama kali itu 16 besar ya, yang pas pertama melawan Belanda ya di sini. Nah, kenaikan yang sungguh mantap sekali untuk si Argentina ketika berhasil menang melawan Belanda. Wah, ngacangnya gila ini. Itu kalau misalkan kita coba ini menggunakan time frame 1 jam ya, kita coba menggunakan time frame 4 jam juga ini, gila banget ya, ini udah titik pucuk ya. Apakah dia itu akan say goodbye untuk kembali ke awal gitu, atau akan semakin ngacang ya, tergantung dari nanti hasil dari pertandingan final di FIFA World Cup Qatar 2022 antara Argentina versus Prancis ya. Kita coba lihat juga untuk yang si PSG ya, PSG USDT itu teras. Kita lihat yang di Binance ya. Gila banget. Untuk PSG juga sama ya, ini mengalami kenaikan yang sangat gila banget. Yang tadinya datar-datar aja di area bawah sini gitu ya, sekarang ngacang ya ke 6,83 dolar something, teman-teman. Padahal untuk kondisi Bitcoin dan kawan-kawan itu lagi turun-turunnya, yang ada kedua pentokan itu malah semakin ngacang, semakin tinggi. Maka itulah yang menurut saya pribadi yang berpotensi akan mengalami kenaikan pada saat nanti hasil dari final nanti ya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin begitu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Ingat disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman. Dan pengendali keuangan teman-teman adalah dari teman-teman sendiri. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.